But then I will go to verse 4. He says, may he grant you according to your heart's desire. Sekarang ayat yang keempat, kiranya diinginnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. So do you have any desire in your heart? Saudara punya keinginan dalam hati saudara? Do you have something you desire to see? Saudara punya sesuatu yang ingin saudara lihat? Do you have a desire, a level you desire to get to? Saudara punya keinginan untuk mendapatkan lebih tinggi lagi dalam May the level Lord saudara? grant it to you. Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara. May the Lord give it to you. Kiranya Tuhan memberikannya kepada saudara. May the Lord avail it to you. Kiranya Tuhan menyatakan itu kepada saudara. Hallelujah. Haleluya. And fulfill all your purpose. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. We will rejoice in your salvation. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. And in the name of our God, we will set up our banners. Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. May the Lord fulfill your petitions. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Then verse 6 says, Di ayat yang ke-7, now I know sekarang aku tahu that the Lord saves his anointed. bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. He will answer him Dan menjawabnya from his holy heaven dari surganya yang kudus. with the saving strength Dengan kemenangan yang gilang gemilang of his right hand. oleh tangan kanannya. Clap to Jesus. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Now I know Dikatakan sekarang aku tahu that the Lord saves his anointed. bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi yang diurapinya. The Lord saves. Tuhan menyelamatkan atau memberikan He's kemenangan anointed. yang diurapinya. Who is the anointed? Siapa saudara yang diurapi? Hallelujah. Who is the anointed? Siapa saudara yang diurapi? The anointed Yang diurapi di sini is anyone adalah setiap orang set apart yang dipisahkan for a special reason or purpose. untuk sebuah alasan dan tujuan tertentu. God sets you apart. Tuhan memisahkan saudara. Anyone whose life Setiap orang yang memiliki that is kehidupan set apart yang sudah dipisahkan oleh Tuhan for a reason, untuk sebuah alasan, for a special work, untuk sebuah pekerjaan yang luar biasa, for a special service. untuk pelayanan yang spesial. Like you're set apart. You're even dressing in a different way. Saudara ini dipisahkan. You are anointed. Karena saudara punya seragam sendiri, saudara diurapi oleh Tuhan. You've been set apart for certain service. Saudara telah ditunjuk, ditentukan untuk And pelayanan then you ini. are also set apart Saudara juga sudah ditentukan for some reason untuk sebuah tujuan that is best known to God. yang sangat baik untuk Tuhan. In the Bible, Dan Alkitab katakan, there were people who were anointed. ada orang-orang yang diurapi. King David was anointed. Daud diurapi. Saul was anointed. Saul juga diurapi. They were all anointed by Samuel, Mereka diurapi oleh Nabi Samuel. King Saul and King David. Raja Saul dan Raja Daud. And these ones were particularly anointed for leadership. They were to be kings. Mereka diurapi dalam kepemimpinan untuk menjadi raja. Hallelujah. But even Aaron was anointed by Moses Tapi Harun juga diurapi oleh Musa to be a priest. untuk menjadi nabi. Hallelujah. Haleluya. He was anointed for that purpose. Dia diurapi untuk suatu tujuan tertentu. Jesus Christ was anointed. Bahkan Yesus Kristus pun juga diurapi. And the Bible says how God anointed Jesus Christ. And he went around, he moved around, doing good. Dan Alkitab katakan setelah Yesus diurapi, ia pergi ke banyak tempat melakukan hal-hal yang baik. So to every person Jadi untuk setiap orang that gets anointed, yang mendapatkan pengurapan itu, they are anointed mereka diurapi for a reason, untuk sebuah for a alasan, purpose. untuk sebuah tujuan. Jesus said Yesus katakan in the book of Luke chapter 4 verse 18, dalam Lukas 4 ayat yang ke-18, the Spirit of God is upon me Roh Allah ada padaku because he has anointed me. karena ia telah mengurapi aku. He has anointed me. Ia telah mengurapi aku. He was anointed Ia for sudah a reason. mengurapi untuk sebuah He said alasan. the Spirit of God is upon me Dikatakan Roh Kudus turun ke atasku because the Lord has anointed me. karena Tuhan telah mengurapi aku. And Jesus knew very well Dan Yesus sangat tahu that every time you get anointed, bahwa setiap kali kita diurapi, you're anointed for a reason. saudara diurapi untuk sebuah So alasan. when he said the Spirit is upon me, Jadi saat dikatakan Roh Kudus turun atasku, and he said because God has anointed me, dan katakan karena Tuhan telah mengurapi aku, he had to give a reason.
Harus ada alasannya, saudara. And he said, because he has anointed me to set free the captives, Untuk membebaskan para tawanan, to speak the good news to the poor, untuk memberitakan kabar baik kepada orang to miskin, mend the broken hearts. untuk mengurapi orang-orang yang patah hatinya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The Lord helps his anointed, Tuhan membantu orang yang diurapi, but every anointed person tapi setiap orang yang diurapi, is anointed to serve. diurapi untuk melayani, saudara. God anoints you to serve. Tuhan mengurapi saudara untuk melayani. God anoints you for service. Tuhan mengurapi saudara untuk datang ke pelayanan. Hallelujah. Haleluya. If you want to be anointed, Kalau saudara ingin diurapi, yes, God will anoint you. ya pasti Tuhan mengurapi saudara. Do you want the anointing? Saudara ingin pengurapan itu? Do you want the Holy Spirit to come on you? Saudara ingin Roh Kudus turun atas saudara? Yes, the Spirit will come on you. Ya, Roh Kudus akan turun dalam hidup saudara. But when He comes on you, Tapi saat sudah turun, you must serve. saudara harus melayani. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Do you want to overcome trouble? Saudara ingin mengalahkan masalah-masalah? Do you want to overcome sickness? Saudara ingin mengalahkan sakit penyakit? Do you want to be saved from debts? Saudara ingin dibebaskan dari hutang piutang? Do you want to be saved from disease? Saudara ingin disembuhkan dari segala sakit penyakit? Then ask God Mintalah to pada fill Tuhan you with His Holy Spirit. untuk memenuhi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Because when the Spirit fills you, Pada saat Roh Kudus memenuhi hidup saudara, He will come with the anointing. Ia akan datang dengan pengurapannya. And the anointing breaks the yoke. Dan pengurapan itu akan mematahkan kok itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit Roh will come with the anointing. Roh Kudus itu akan turun bersama And the pengurapan. anointing Dan pengurapan itu will break every yoke. akan menghancurkan setiap kuk. It will break the yoke of disease. Itu akan mematahkan kuk sakit penyakit. It will break the yoke of weakness. Itu akan mematahkan kuk kelemahan kita. Maybe you're a minister, Mungkin saudara sudah pelayanan, but you're weak. tapi saudara lemah. Weak in prayer, Lemah dalam doa, weak in service, lemah dalam pelayanan, weak at listening, lemah dalam mendengarkan, weak in delivering, lemah dalam menyampaikan pesan weak in Tuhan. everything you begin to do. Saudara mulai lemah melakukan segala sesuatu. How will you gain strength? Bagaimana kita bisa mengembalikan kekuatan itu? How will you recover the Bagaimana kita lost bisa time? kembali? It's by the Spirit of God. Hanya dengan Roh Kudus sajalah. Hallelujah. It's by the Spirit of God. Dengan Roh Tuhan sajalah. The anointed ones, Yang diurapi, they overcame mereka bisa mengalahkan. not because of their names, Bukan karena nama mereka, but because the Spirit of God was tapi upon karena them. kuasa Tuhan dan Roh Tuhan ada pada setiap mereka. Hallelujah. Jesus overcame Yesus bisa mengalahkan because the Spirit of God was upon karena him. Roh Allah ada dalam hidupnya. The Spirit of God gave him peace. Roh Allah memberikan damai sejahtera bagi hidupnya. Even when he was going through hard times, Bahkan saat ia harus melewati hal-hal yang sulit. the Pharisees were Orang-orang persecuting Farisi him. yang menganiaya dia. The religious leaders wanted to kill him. Para pemuka-pemuka agama yang mau membunuh dia. The Spirit of God that was on him Roh Allah yang ada dalam dirinya gave him peace, memberikan damai sejahtera. filled him with his strength. Memenuhinya dengan kekuatan And so Allah. he kept moving. Sehingga ia biasa terus berjalan. Hallelujah. He did not give up. Dia tidak menyerah, saudara. He focused. Dia terus fokus. He was tuned. Dia terus mau ada dalam jalur itu. He did not lose connection with the Father. Dia tidak kehilangan koneksinya kepada Allah Bapa. Not because there were no challenges, Bukan karena tidak ada masalah. but because the Spirit was upon him. Tetapi karena Roh Allah ada dalam hidupnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. That's why he told the disciples, Itulah mengapa Yesus katakan kepada murid-muridnya, tarry in Jerusalem. kau ada dalam Stay Yerusalem. here Tetaplah ada di sini di Yerusalem. until when Sampai the Spirit Roh comes on you. Roh Kudus itu datang kepadamu. And then Peter said, Dan Petrus katakan,
Are these the days Apakah ini waktu-waktunya when you're going to restore the kingdom of Israel? saat engkau akan memulihkan kerajaan Israel? And Jesus responded to him, Dan Yesus merespon pada Petrus, it's not for you ini bukan tentang engkau, to know things bukan that bagimu untuk are in God's mengetahui power. apa yang menjadi kuasa Tuhan. You will receive Engkau power akan menerima kuasa when the Holy Spirit comes kalau upon Roh you. Kudus turun ke atas kamu. It's what it means, not for you to know Bukan bagianmu untuk mengerti, things that God has put in His own seasons and timing. karena akan ada hal-hal yang berjalan di musim dan waktu tertentu. One thing I tell you, Tapi satu hal yang mau aku katakan one thing kepadamu, I emphasize to you, satu hal yang akan aku berikan kepadamu, that you should desire, bahwa harus ada keinginan wait for the Holy Spirit. untuk menunggu Roh Kudus. When He fills you, Karena saat Dia memenuhi you engkau, receive power. engkau akan menerima And kuasa. then you will be my witnesses Engkau akan menjadi saksiku through Judea, di Yudea, Samaria, Samaria, Jerusalem, Yerusalem, everywhere, dimanapun, Kutuajo, di Kutoarjo, di Semarang, Semarang, and then to the ends of the earth. bahkan di ujung bumi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. But there is a season they needed to wait. Tapi ini adalah waktu di mana mereka harus menunggu. Before going to Jogja, Sebelum pergi ke Jogja, before preaching in Klaten, sebelum berkhotbah di Klaten, they needed to wait. mereka harus menunggu. Waiting for what? Menunggu apa? For the Holy Spirit Untuk Roh Kudus turun, to fill them. memenuhi mereka. And when He Dan comes, saat Roh Kudus datang, then they will get the power. mereka akan mendapatkan kuasa. That's inner power. Itu adalah kuasa di dalam. Power to do what? Kuasa untuk melakukan apa, saudara? To stand Untuk berdiri dan bangkit. when the times are hard. Saat waktu-waktu itu sangat melelahkan dan Power menyakitkan. to Kuasa face the challenges. untuk menghadapi masalah-masalah. Power Kuasa to fight the enemy. untuk melawan musuh. Power Kuasa to overcome negative attitude. untuk mengalahkan sikap-sikap negatif. Hallelujah. Haleluya. To overcome negative words. Untuk mengalahkan negatif-negatif perkataan kita. When the Spirit of God Saat Roh Allah is upon you turun ke atas setiap saudara and you're filled, dan memenuhi hidup saudara, you will keep moving saudara akan terus bergerak. even when everyone is giving up, Bahkan saat semuanya menyerah. when everyone is retreating, Saat yang lain mundur, saudara. when everyone is following negative sides, Saat yang lain ikut-ikutan yang you will negatif, keep moving. saudara akan terus So, berjalan. hallelujah. You will not be scared of challenges. Saudara tidak akan takut pada masalah. You will not stop because there are voices and powers trying to push you back. Saudara tidak akan berhenti hanya karena ada yang mencoba menghentikan saudara. You will keep moving Saudara akan terus berjalan because there's an inner power karena ada kuasa di dalam saudara that keeps propelling your spirit to move on. yang terus mengajak roh saudara untuk terus berjalan. That's why Jesus was able to pray Itulah mengapa Yesus berhasil untuk berdoa even when he knew they are coming to arrest him. bahkan saat ia tahu prajurit akan menangkap dia. Even when he knew he was going to be crucified. Bahkan saat ia tahu ia akan disalibkan. Because the Spirit of God was upon him. Karena roh Allah sudah turun dalam hidupnya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. So today, Jadi hari ini I speak to you. saya katakan pada saudara, You will overcome bahkan mengalahkan semuanya every itu. challenge, Semua in your masalah-masalah life, dalam hidup saudara. every negative voice Setiap suara-suara negatif in your life, dalam kehidupan saudara. every setback Setiap kemunduran in your soul, dalam jiwa you will saudara. overcome. Engkau akan mengalahkannya. Not because Bukan karena everything is okay, semuanya oke. but because the Spirit of God is on you. Tapi karena roh Allah ada dalam setiap kehidupan Haleluya. kita. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Not because every voice is supporting you, Bukan karena ada suara-suara yang mendukung kita, but because the Spirit of God is on you. tapi karena ada roh Allah ada dalam You will hidup kita. overcome. Saudara akan mengalahkan. And then someone will see you Mungkin orang lain akan melihat saudara after 3 years, setelah 3 tahun, after 4 years, setelah 4 tahun mungkin. and he will say, Now I Dan know mereka akan katakan, oh sekarang aku that tahu God serves His bahwa anointed Tuhan one. memberikan kemenangan pada yang diurapinya. Hallelujah. Haleluya. Because they will have seen you before, Karena mereka udah lihat saudara yang dulu, they saw you struggling, saudara penuh pergumulan, they saw you failing, melihat saudara gagal, they saw you confused, mereka lihat saudara bingung,
They saw you crying, Mereka lihat saudara nangis bahkan. and now they see you excelling. Dan sekarang mereka lihat saudara bisa Now nangis. they see you laughing. Mereka bisa lihat saudara mulai Now they see tertawa. you growing. Mulai bisa bertumbuh. Now they see you multiplying. Mereka lihat saudara mulai Because the Spirit of bermultiplikasi. God came upon Karena roh you. Allah turun atas setiap kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You will overcome Kau akan mengalahkan itu saudara. in your family, Dalam keluarga saudara. in your business, Dalam bisnis saudara. in your ministry. Dalam pelayanan saudara. This is no time for surrender. Tidak ada waktu tuh untuk This is no time for menyerah. giving up. Tidak ada waktu untuk menyerah saudara. This is time for asking God to fill you with His Inilah Spirit waktunya buat setiap kita minta Tuhan memenuhi so setiap you kita can dengan move roh-Nya. forward. Sehingga kita bisa terus berjalan dan maju. Hallelujah. Tell someone sitting next to you, Katakan kanan kiri saudara, now look at me so careful. lihat aku baik-baik ya. Soon, Secepat you will not recognize me secepat ini kau akan tidak akan because mengenali everything lagi. is going to change. Karena semuanya akan berubah dalam hidupku. The Spirit of God is coming upon me. Roh Allah akan turun ke atasku. Hallelujah. Turn the other side Katakan yang lainnya saudara. Kau tadi and kanan tell kanan another kiri. one Katakan that things are going to change. hal-hal akan berubah dalam hidupku. The Spirit of God Karena roh Allah is going to change everything. akan mengubah segalanya dalam hidupku. The Spirit of God Roh Allah itu will change your story. akan mengubah cerita hidup kita. The Spirit of God Roh Allah will change your story. akan mengubah cerita hidup setiap kita. You will not win Saudara tidak akan menang because your family history is good. karena mungkin keluarga saudara baik. You will win Saudara akan menang because the history of God is good. karena Tuhan itu baik, saudara. And the God whose history is good has sent His Spirit on you. Dan karena Ia telah mengirimkan rohnya untuk setiap kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Sometimes Kadang-kadang, saudara, what the Holy Spirit does yang amazes Roh me. Kudus lakukan itu membuat saya terpesona. Back in Uganda, Saat saya di Uganda, there is a woman ada seorang wanita in one church. di satu gereja. She's been serving God Dia telah melayani Tuhan from when she was a girl. saat dia muda dulu. She determined to be faithful to God. Dia memutuskan untuk mau setia kepada Tuhan. And they started, when they finished university, Dan saat setelah lulus dari kuliah, they were twins. ada 2 orang. So her twin sister got married immediately after university. Jadi setelah lulus kuliah, 2 orang wanita ini langsung nikah, saudara. And she had children. Akhirnya mereka punya anak. And this woman was serving as an usher. Dan orang ini tuh melayani sebagai usher For many years. selama bertahun-tahun. Until when she made 53 years. Sampai ia usianya 53 tahun. 53 years. 53 tahun. Not married. Belum menikah. So prayerful. Sangat-sangat suka berdoa. So focused. Sangat fokus pada Tuhan. Faithful in ministry. Selalu setia dalam pelayanan. Faithful in giving, in tithing. Selalu memberi, selalu perpuluhan. Very committed. Dia sangat setia pada Tuhan. Her twin sister, Tapi saudara kembarnya, saudara, the children were connecting to university. sudah mulai kuliah. Their auntie was not married. Bahkan tantenya ini belum nikah, saudara. And everyone thought she was a failure. Dan orang-orang mungkin memikirkan dia tuh wanita yang gagal. But one day, Tapi suatu hari, she was cleaning the church. dia membersihkan gereja. That's 2023, November. Di tahun 2023 bulan November, She was cleaning the church. dia bersihkan gereja. And then some man walked in. Kemudian ada seorang pria datang. He left Uganda long time ago. Dia sudah pergi dari Uganda waktu yang lama, saudara. But he knew her.
Tapi orang ini tahu She was wanita ini. prayerful and committed. Suka berdoa dan berkomitmen pada Tuhan. And he went to the US, was working maybe with the military in the US. Kemudian dia pergi ke US untuk masuk dalam ketentaraan, saudara. And he also is not married. For a long time he's Dan in dia the juga military, belum busy. menikah karena masuk